Oke guys, kembali lagi di channel Ho Keren. Nah, akhirnya kita ketemu lagi nih ya di tahun 2022 ini ya. Jadi ini video pertama gue di tahun 2022. Tahun ini bakal jadi tahun yang menarik banget buat NFT gaming ya. Karena banyak game-game bagus banget bakal keluar di tahun ini. Dan tentu saja kita bakal bahas juga ke depannya ya, satu persatu. Semoga ke depannya gue juga bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi gitu ya untuk bisa bikin konten-konten seperti ini. Dan gue juga rencananya bikinnya kontennya ini nggak cuma di YouTube aja gitu ya. Jadi gue bakal bikinnya juga di Instagram, TikTok, Twitter gitu ya. Jadi buat kalian nih untuk yang nggak punya waktu untuk nonton YouTube, itu bisa ngikutin gue juga lewat sosial media yang lain. Jadi intinya follow, subscribe, jangan lupa karena gratis, tapi bisa bikin cuan ya. Bisa juga bikin kalian nyangkut. Tapi ya nggak apa-apa, ini gue juga kan sharing-sharingnya sambil belajar juga ya, karena kita semua tahu juga dunia NFT, dunia metaverse itu semuanya baru juga. Jadi kita juga bakal sama-sama gitu ya mengikuti perkembangan dari NFT gaming sama metaverse gitu ya. Tapi seperti biasa gue ingatkan dulu, semua konten gue itu bukanlah ajakan untuk berinvestasi, bukanlah ajakan untuk bermain game-game NFT seperti ini juga. Karena kalian juga yang udah ngikutin gue dari awal itu udah tahu lah ya resiko-resikonya untuk main game-game NFT seperti itu, resikonya tinggi sekali ya. Apalagi kemarin itu marketnya lagi crash. Jadi ya kemungkinan besar kita semua lagi pada nyangkut gitu. Tapi gue yakin banget kedepannya NFT gaming ini bakal gede banget, dan juga kemungkinan kedepannya juga bisa menggantikan game-game tradisional gitu ya. Tapi ya kita sama-sama lihat aja ya perkembangannya gimana. Nah terus buat kalian yang kemarin juga nanyain tentang scoreship gue gimana gitu ya, itu masih terbuka saat ini ya. Jadi kalau kalian yang kemarin ikut Discord gue itu udah tahu kalau kemarin tuh gue lagi buka scoreship buat main Titan Arena ya. Jadi ini Titan Arena itu salah satu game yang gue masih mainin juga sampai sekarang ya. Jadi buat kalian yang pengen ikutan scoreship ini gampang, tinggal klik aja linknya di bawah, ntar bakal ke Google Form seperti ini, kalian tinggal isi aja. Nanti scoreship ini akan ada 4 orang atau satu tim yang akan menang gitu ya, supaya bisa jadi timnya Ho Keren untuk bermain Titan Arena. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go! Nah, di video kali ini gue bakal bahas 5 game NFT ya, yang menurut gue di tahun 2022 ini bisa jadi project-project yang gede gitu ya. Bahkan sebenarnya projectnya mungkin udah besar, padahal gamenya belum launching gitu ya. Dan belum pernah gue bahas juga di video-video gue sebelumnya gitu ya. Menurut gue ini 5 project ini jadi salah satu yang paling berpotensi lah untuk jadi top projectnya di tahun 2022. Tapi di video kali ini gue bakal bahasnya singkat dulu aja. Nanti kalau kalian pengen gue dalamin lebih lanjut setiap projectnya ini, kalian komen di bawah ya. Gue bakal bisa bahas lebih lanjut tentang white papernya, mungkin tokenomics-nya gitu, gameplaynya gitu ya. Jadi video kali ini gue tujuannya buat kayak ngasih preview lah di tahun 2022 ini, game apa aja sih yang gue tungguin gitu ya. Nah, yang pertama ini ada game namanya Gold Fever ya. Nah, jadi Gold Fever itu ceritanya gamenya tentang game adventure ya. Jadi kalian tuh nanti bakal kayak di hutan-hutan seperti ini gitu ya. Nah ini ya, kalian bisa naik perahu, ntar juga kalian bisa naik pesawat gitu ya. Tujuannya kalian tuh untuk mencari emas atau harta karun gitu ya. Keren banget ya gambarnya ya. Udah bukan kayak game-game NFT yang gambarnya burik-burik biasanya ya. Ini boleh lah gamenya kayak gambar-gambar. Ingetin gue sama game-game kayak Uncharted gitu ya. Kalian ada yang tahu game Uncharted? Itu kan gamenya mirip-mirip kayak gini ya. Atau kalian kalau misalnya suka nonton film, itu film Indiana Jones gitu ya. Ya, kalian tuh ntar berpetualangannya di sungai-sungai, di hutan-hutan gitu ya, untuk mencari harta. In this case, hartanya tuh bentuknya emas. Dan emasnya ini nanti bisa dalam bentuk NFT, bisa juga dalam bentuk token gitu ceritanya ya. Jadi ya typical game play to earn lah ya. Kalian tuh bisa ngumpulin resource-resource yang nanti kalian bisa pakai untuk dijual, atau NFT-nya nanti bisa kalian pakai untuk bisa ngasih lebih banyak token lagi gitu ya. Jadi ini salah satu game yang gua lagi tungguin banget juga ya. Nah, kita masuk ke game yang kedua ya. Namanya nih Guild of Guardians. Guild of Guardians ini sebenarnya udah development udah lama banget gitu ya. Gua nungguin game ini juga udah lama banget, mungkin dari bulan Juni tahun lalu kalau nggak salah ya. Dan gue udah sempat ikutan kayak pre-sales NFT-nya gitu ya. Cuma ya sayangnya sampai sekarang juga belum bisa dimainkan gamenya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini menurut gue jadi salah satu game yang bisa jadi populer banget nantinya. Karena ini temanya itu MMORPG. Jadi kalian nanti bisa battle lawan monster-monster. Kalian juga bisa looting, bisa trading gitu ya. Sesuai nama gamenya juga itu tuh kalian bisa ada guild. Dan kalian nanti dengan guild itu kalian bisa bunuh monster yang lebih gede. Dan kalian juga bisa perang guild. Dulu yang bikin gue tertarik banget sama project ini tuh karena ada Ubisoft sebagai partner mereka gitu ya. Ya kalian tahu juga Ubisoft ini developer game gede banget gitu ya. Dan salah satu game itu yang paling terkenal itu Assassin's Creed ya. Jadi menurut gua
kalau game developer besar seperti itu udah tertarik untuk ikutan game NFT seperti ini, itu menurut gue kayak pertanda bagus ya untuk projectnya juga. Nah, nanti kalian itu kira-kira gameplaynya kayak gini ya untuk main Guild of Guardians ini. Jadi kalian punya karakter-karakter hero kalian gitu ya yang bisa kalian pakai untuk bunuh-bunuh monster di arenanya inilah gitu ya. Jadi kayak ada dungeon-dungeonnya gitu supaya kalian bisa berpetualang di dalamnya untuk ngumpulin loot. Terus nanti lootnya kalian bisa trading, kalian bisa pakai untuk upgrade senjata kalian gitu ya. Dan juga bisa upgrade karakter-karakter kalian juga gitu. Terus kalau kalian bosen, kalian bisa jual karakter kalian di marketplace-nya. Mereka itu lewat layer 2 Ethereum ya. Jadi pakai Immutable X. Jadi gas fee-nya itu nggak akan semahal di OpenSea gitu ya. Untuk jual beli NFT-nya itu. Nah, di yang ketiga ini sebenarnya gue dulu pernah nyebut game ini gitu ya di salah satu video gue juga. Tapi gue belum pernah bahas dalam juga tentang game ini. Tapi menurut gue ini bakal jadi satu game yang paling hype gitu ya di tahun 2022. Jadi tema game itu nanti kalian kayak monster battle gitu ya. Contoh paling dekatnya kalian bayangin aja game Pokemon gitu ya. Tapi gambarnya ini gila banget nih ya, Illuvium tuh. Jadi Illuvium ini salah satu game yang paling gue tunggu-tunggu juga ya. Karena grafiknya ini bagus banget. Dan dulu gue senang juga main Pokemon gitu ya. Jadi mungkin gue bakal senang banget bisa ngumpulin monster-monster gitu dan dipakai berantem gitu ya monster-monsternya. Apalagi kalau monster-monsternya bisa ngasilin cuan gitu ya. Nah, ini sedikit preview trailer dari Illuvium ya. Liatin grafiknya ya. Jadi kalian bisa kebayang juga kenapa game itu gue nggak sabar banget mainnya karena ya grafiknya kayak gini. Cuma nanti speknya butuh seperti apa, gue juga masih belum tahu nih ya gamenya. Harusnya sih katanya mereka bisa mainkan di mobile juga ya. Tapi kalau grafiknya kayak gini sih udah pasti bikin HP panas ya. Kalau bisa dimainkan di mobile pun. Tapi ya menurut gue ini kayak next levelnya Pokemon lah ya. Kalian bisa berpetualang gitu ya di tanah si Illuviumnya ini. Terus kalian bisa sambil jalan-jalan, ngeluting-luting, bisa sambil battle sama monster lain, nangkep monster lain gitu ya. Dan kalian juga punya karakter-karakter yang bisa kalian gerakin juga nih ya. Kayak si cewek ini tuh ceritanya nanti karakter kalian juga di game Illuvium itu ya. Fight for ETH ya, for ETH tuh. Nah, nanti kalian kerjanya gitu, duel-duel sama lawan kalian ya. Lewat ada arenanya gitu tuh. Nah, ininya mirip Pokemon sih sebenarnya ya. Gue udah ngikutin Illuvium ini sebenarnya sejak lama juga dari tahun lalu ya. Dan mereka ini kayak ngasih lihat kayak tiap grafik-grafiknya tuh keren-keren banget gitu. Jadi kayak makin gak sabar gitu untuk main game Illuviumnya nanti waktu udah keluar ya. Nanti kalian nonton sendiri lah ya trailernya ya. Cuma ini gue kasih lihat aja kira-kira kayak gini gamenya ya. Nah, ini battle-nya ya. Oke, selanjutnya di nomor 4 itu ada The Walking Dead Empires ya. Jadi buat kalian yang suka genre-genre zombie, baik main game, baik nonton film gitu ya, kalian udah gak asing lagi sama nama The Walking Dead ya. Jadi tema gamenya udah pasti tentang zombie ya. Nah, kira-kira nanti gameplaynya kayak gini ya grafiknya ya. Jadi menurut gue buat game NFT ini grafiknya udah bagus banget gitu ya. Jadi ini kita nanti punya karakter gitu ya yang bisa kalian mainkan untuk bisa survive melawan zombie-zombie kayak gini nih ya. Zombinya kok kayak lucu ya? Ya maksudnya lebih kayak kartun-kartun gitu ya. Tema-tema zombinya mungkin biar nggak terlalu serem kali ya. Gue bayanginnya zombinya kayak bakal serem banget sih sebenarnya. Tapi ya karena ini mungkin gamenya masih baru juga gitu ya untuk Walking Dead, mereka juga masih bereksperimen untuk masuk ke dunia NFT ini, jadi mereka grafiknya ke yang lebih fun gitu ya. Tapi menurut gue karena ini bawa nama Walking Dead, ini gamenya bisa jadi gede banget ya nanti ya. Dan mereka ini collab-nya sama Gala Games ya untuk develop Walking Dead Empires ini. Jadi seperti yang kalian tahu juga kalau kalian udah ngikutin channel gua, Gala Games ini developer game NFT yang lumayan lagi bagus juga. Mereka bisa disandingkan lah sama Animoca Brands gitu ya. Mereka ini udah develop Spider Tanks, mereka juga develop kemarin ada Mirandus dan ada Townstar juga. Jadi game-game dari Gala Games ini bisa gue bilang gamenya sebenarnya oke-oke gitu ya. Dan mereka ini sekarang menariknya collab sama Walking Dead juga ya untuk bisa bikin game Walking Dead Empires ini. Dan terakhir kita udah masuk ke game Sandbox ya. Jadi The Sandbox ini menurut gue sekarang ini udah jadi satu game yang paling gede juga gitu ya selain Axie Infinity. Walaupun sebenarnya gamenya ini masih belum launching ya. Mereka ini masih alpha aja alias
Mereka tuh masih testing-testing aja, tapi menariknya mereka tuh jualan land ya, alias jualan tanah untuk di sandboxnya ini udah banyak banget yang beli. Bahkan company-company, perusahaan-perusahaan gede gitu ya, udah mulai beli tanah juga di The Sandbox ini ya. Makanya nggak heran di tahun kemarin itu sebetulnya harga tanahnya lagi gila-gilaan juga ya sandbox ini. Karena menariknya itu tanah-tanah di sini nanti kalau kalian punya tanah di sandbox gitu ya, itu tuh kalian layaknya punya tanah beneran gitu ya. Dimana kalian ntar bisa bebas, kalian mau bikin apapun di tanah kalian, mau bangun rumah, mau kalian bangun mall, mau kalian bangun bioskop gitu ya, terserah kalian. Kalian bisa punya tanah di metaverse dan kalian bisa bikin sesuatu gitu di tanah itu, atau kalian juga bisa sewain tanahnya ke orang gitu ya. Dari segi grafiknya juga menurut gue ini kayak Minecraft ya. Sejujurnya sih gue agak kurang suka gitu grafik-grafik yang kayak Minecraft gini, cuma seperti kita tahu juga game Minecraft itu populer banget ya di kalangan gamers terutama ya. Karena kalian tuh bisa sangat kreatif, bisa bikin-bikin gitu ya, bisa bikin-bikin apapun lah di Minecraft tersebut. Dan ditambah lagi mereka juga partnernya itu udah gila banget ya menurut gue ya. Udah ada Snoop Dogg, ada Walking Dead juga tuh ya. Terus ada Adidas, terus ada Avenged Sevenfold, terus mereka juga udah datengin kayak DJ kayak Deadmau5 ya. Terus ada Atari juga, mereka itu mulai bangun metaverse mereka di sana gitu ya, Atari ini. Jadi ini sebenarnya gaming company lawas gitu ya, tapi mereka itu mulai masuk duluan ke metaverse. Nah, nanti mereka ini ke depannya bakal ada alpha season 2-nya ya. Kemarin yang season 1 gue udah nyobain sedikit gitu ya, cuma gue nggak bikin videonya karena waktu itu menurut gue belum bisa ngapa-ngapain juga di projectnya, kecuali kalian udah punya tanahnya gitu ya. Jadi buat orang yang baru pertama kali masuk itu kurang menarik. Kedepannya juga bakal banyak project yang menurut gue bisa menyaingi sandbox ini gitu ya, karena dari segi grafik menurut gue mungkin nggak semua orang suka dengan grafik-grafik 8-bit kayak Minecraft seperti ini ya. Kalau di bayangan gue sih kalau metaverse itu grafiknya harus kayak at least kayak dunia asli lah. Tapi ya kita lihat aja, karena mungkin grafiknya seperti ini pun supaya makin banyak orang yang bisa main, karena makin banyak device yang bisa jalanin gamenya juga gitu. Jadi ya plus minus gitu ya. Kalau kalian tertarik juga, nanti gue bakal bikin video sendiri terpisah gitu ya, untuk gue coba explore, coba jelasin gitu tentang sandbox ini bisa ngapain aja. Dan juga waktu nanti alpha season keduanya keluar, kalau kalian tertarik untuk gue coba jalan-jalan di dalamnya, itu silahkan komen aja di bawah ya. Oke, jadi kali ini video sampai sini dulu aja. Jadi sekali lagi menurut gue tahun 2022 ini bakal jadi tahun yang menarik banget untuk game-game NFT seperti ini ya. Jadi pantengin terus aja channel ini, subscribe jangan lupa karena gratis, tapi bisa bikin cuan. Jangan lupa di like sama share juga. Komennya di bawah, yang mau join Discord channel gue silahkan, linknya ada di bawah ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian semua. See you guys next video. Bye-bye.